Banyak sekali yang berpendapat tentang istilah membaca. Menurut Hodgson, sebagaimana yang dikutip oleh Tarigan 2008, membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulisan. Menurut Harju Sujana dan Mulyati 1999 mengemukakan bahwa membaca merupakan kemampuan yang kompleks. Membaca bukanlah kegiatan memandangi lambang-lambang tertulis semata-mata. Kemampuan perlu dikerahkan oleh seorang pembaca agar dia mampu memahami materi yang dibacanya. Pembaca harus berupaya agar lambang-lambang yang dilihatnya menjadi lambang-lambang yang bermakna baginya. Baca nyaring adalah sebuah pendekatan yang memuaskan serta memenuhi berbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah keterampilan minat. Oleh karena itu, dalam mengajarkan keterampilan membaca nyaring, guru harus memahami proses komunikasi dua arah. Lingkaran komunikasi berjumlah lengkap kalau pendengar belum memberi tanggapan secukupnya terhadap pikiran atau perasaan yang diekspresikan oleh si pembaca. Menurut Supriyanti 1992, pelaksanaan pengajaran membaca nyaring menekankan pada segi yang pertama, penguasaan lafal bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, penguasaan jeda, lagu dan intonasi yang tepat. Ketiga, penguasaan tanda-tanda baca. Yang keempat, penguasaan pengelompokan kata atau frase ke dalam satuan-satuan ide. Yang kelima, penguasaan menggerakkan mata dan memelihara kontak mata. Dan yang terakhir yaitu penguasaan berekspresi atau membaca dengan perasaan. Membaca dalam hati adalah suatu teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini lebih menekankan terhadap pemahaman isi bacaan. Nah, sesuai dengan pendapat Finocchiaro dalam Tarigan 1987 mengemukakan bahwa pelajaran harus dapat menemukan dari bahan bacaan jawaban terhadap beberapa pertanyaan atau beberapa kata atau suatu ide, pendapat atau pikiran utama, pikiran pokok dan sebagainya. Membaca dalam hati sangat berguna bagi setiap orang yang ingin mencapai jenjang setiap pendidikan yang lebih tinggi. Nah, menurut pendapat Broughton dalam Tarigan, tujuan utama dari membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Dari beberapa pengertian membaca dalam hati ini, dapat kita simpulkan bahwa membaca dalam hati adalah teknik membaca tanpa ada anggota tubuh yang bergerak kecuali biji mata. Tujuan membaca dalam hati adalah agar siswa dapat memahami isi bacaan yang digunakan ialah buku paket isi bacaan. Nah, bahan baca yang digunakan ialah buku paket dan buku pelengkap, dapat pula ditambahkan buku-buku yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Rizkolia. Di sini saya akan membahas tentang materi membaca ekstensif. Materi membaca ekstensif adalah membaca kegiatan yang dilakukan dalam jumlah bacaan yang banyak dengan tujuan utama memperoleh gambaran umum isi bacaan, menambah wawasan serta menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca. Pada pembaca ekstensif, pembaca tidak dituntut untuk memahami isi secara mendalam, melainkan memahami inti atau ide pokok secara cepat dan efisien. Membaca ekstensif biasanya dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan suasana yang santai sehingga pembaca tidak merasa terbebani.
Membaca sekilas atau skimming. Membaca sekilas adalah kegiatan membaca dengan cepat untuk mengetahui informasi tertentu tanpa membaca seluruh teks secara detail. Ciri-ciri membaca sekilas. Yang pertama itu dilakukan dengan cepat, yang kedua fokus pada kunci, yang ketiga tidak membaca semua kalimat. Tujuan membaca sekilas adalah menemukan informasi penting seperti ide pokok, kata kunci, informasi tertentu. Contoh, siswa membaca sekilas teks untuk menemukan jawaban pertanyaan atau mencari inti paragraf. Adapun materi yang terakhir yaitu membaca dangkal. Membaca dangkal adalah kegiatan yang dilakukan sekedar atau hiburan atau pengisi waktu tanpa tuntunan pemahaman yang mendalam. Bacaan yang digunakan yaitu yang pertama cerita ringan, yang kedua komik, yang ketiga majalah anak, atau yang keempat contoh gambaran. Tujuan membaca dangkal adalah mengisi waktu luang, mendapatkan hiburan, menumbuhkan kebiasaan membaca. Contoh, siswa membaca cerita bergambar pada saat waktu istirahat. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat, teliti, dan mendalam dengan tujuan untuk memahami isi bacaan secara rinci. Dalam membaca intensif, pembaca tidak sekedar mengetahui gambaran umum teks, tetapi benar-benar berusaha memahami setiap informasi yang ada di dalamnya, menemukan ide pokok dan gagasan pendukung, menganalisis isi bacaan, serta menarik kesimpulan berdasarkan teks tersebut. Biasanya membaca intensif dilakukan pada teks yang tidak terlalu panjang, seperti artikel, cerpen, atau bacaan pelajaran agar pemahaman dapat dilakukan secara maksimal. Contoh membaca intensif. Contohnya itu membaca artikel tentang dampak sampah plastik pada lingkungan secara teliti, menemukan ide pokok setiap paragraf, mencatat data penting seperti penyebab dan akibat pencemaran. Yang keempat ada menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Yang kelima adalah menarik kesimpulan bahwa penggunaan plastik harus dikurangi. Yang kedua ada membaca telaah isi, merupakan kegiatan membaca yang menitik beratkan pada pemahaman dan analisis terhadap isi atau makna teks. Dalam kegiatan ini, pembaca menelaah tema atau topik yang dibahas, mengidentifikasi ide pokok, membedakan fakta dan opini, memahami alur atau struktur isi, serta menangkap pesan atau amanat yang ingin disampaikan penulis. Fokus utamanya adalah memahami apa yang dibicarakan dalam teks dan bagaimana gagasan tersebut disusun dengan pembaca dapat memahami maksud dari penulis menyeluruh. Contoh membaca telaah isi. Yang satu ada membaca cerita rakyat tentang Malin Kundang, mengidentifikasi tema cerita yaitu kedurhakaan anak pada orang tuanya, menentukan tokoh utama dan sifat-sifatnya, menganalisis alur dari awal konflik hingga akhir cerita, menemukan amanat bahwa anak harus berbakti kepada orang tuanya. 3. Ada membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa adalah kegiatan membaca yang berfokus pada aspek kebahasaan yang digunakan dalam teks. Pembacaan memperlihatkan pilihan kata yang digunakan penulis, struktur kalimat, penggunaan tanda baca, bahasa, gaya bahasa atau majas, serta ketetapan tata bahasa. Melalui telaah bahasa, pembaca dapat menilai apakah
bahasa yang digunakan sudah efektif, jelas, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku, sekaligus memahami bagaimana penggunaan bahasa tersebut mendukung penyampaian isi teks. Membaca telaah bahasa, membaca puisi tentang alam, menemukan penggunaan majas seperti personifikasi atau metafora, memperlihatkan pilihan kata yang indah dan puitis, mengamati rima atau persamaan bunyi di akhir baris, menilai ketepatan penggunaan tanda baca dan struktur kalimat. Pertama, membaca teliti. Membaca teliti adalah membaca dengan sangat memperhatikan detail kecil dan sangat cermat. Biasanya fokus pada angka, istilah, atau kata yang penting dalam sebuah informasi agar tidak keliru. Yang kedua, membaca pemahaman, di mana membaca pemahaman ini untuk mengerti apa isi dari bacaan yang telah dibaca dan bukan hanya kata-kata, tapi paham apa maksud dari penulisnya. Lalu membaca cerita untuk tahu alurnya, tokohnya, dan apa inti dari cerita tersebut. Yang ketiga, membaca kritis, di mana membaca kritis adalah membaca sambil berpikir, di mana setelah kita membaca, kita tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga memastikan apakah informasi ini sudah benar atau tidak. Contohnya seperti membaca artikel berita atau artikel penelitian. Yang keempat, membaca ide-ide, di mana membaca ide-ide adalah membaca dengan tujuan untuk mengetahui apa gagasan pokok dari bacaan yang telah tertulis. Contohnya mencari ide utama paragraf dalam sebuah buku pelajaran. Yang pertama, membaca bahasa, di mana membaca bahasa adalah membaca dengan memperhatikan bahasanya, memperhatikan bagaimana kosakatanya, bagaimana struktur katanya, bagaimana ejaan, dan apa makna kata di dalamnya. Yang kedua, membaca sastra. Membaca sastra adalah membaca karya yang mengandung keindahan bahasa dan perasaan, di mana tujuannya tidak hanya pada memaknai apa isi bacaan, tetapi juga merasakan emosi, suasana, dan makna mendalam yang ada dalam cerita. Contohnya seperti membaca novel, puisi, dan cerpen.